langsung bisa bertanya. Ini ada beberapa yang sudah mengajukan pertanyaan. Tadi ada ini yang pertama dulu nih, Dokter Umah Yasa ya. Silakan Dokter Umah Yasa, mungkin bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Sementara nanti kita bacakan beberapa pertanyaan yang ada di chat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Aku izin Waalaikumsalam bertanya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan punya kerabat. Saya punya kerabat, tapi saya ingin membantu. Tapi kerabat saya tuh hampir tuman setiap bulan selalu minta bantuan kepada saya, sedangkan saya juga masih banyak butuhnya begitu, Ustadz. Apakah saya dibilang bakil atau tidak? Walaupun saya ada, pasti saya akan bantu. Tapi saya juga punya kebutuhan yang lain, begitu, Masya Allah. Ustadz. Dan yang kedua, Ustadz, saya di luar kajian. Saya ingin menanyakan, apakah kita boleh sholat di kereta walaupun kita nggak tahu kiblatnya gitu, Ustadz. Dan yang kedua ya, dan kalau misalkan kita mau mengkodok dari maghrib ke isya itu, apakah boleh karena dalam perjalanan di kereta? Siap. Gitu saja, Ustadz. Masya Terima Allah. kasih banyak, Ustadz. Barakallahu Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Na'am. Wa iyyaki. Na'am. Ahibati fillah, kalau bicara kita berbagi kepada kerabat kita yang susah, yang kita tahu memang hidupnya susah, nggak ada masalah kita berbagi kepada dia bulanan. Tiap bulan kita punya rezeki, kita berbagi. Dan sampaikan kepada dia, kalau aku punya kelebihan harta, insya Allah aku akan kasih. Ketika memang tadi kita butuh untuk sesuatu yang lainnya, kita minta maaf sama dia. Namun tatkala kita benar punya kelebihan harta, maka orang yang paling berhak mendapatkan adalah kerabat kita. Jangan diberikan kepada orang lain, sedangkan kerabat kita sendiri membutuhkan. Namun ada kondisi-kondisi yang kita harus mendidik kerabat kita. Karena ada yang malas ya. Ada orang yang tidak mampu bekerja, ada orang yang tidak mau bekerja. Maka Rasul SAW menjelaskan ketika ada yang minta sama Nabi SAW. Dia minta, Nabi kasih lagi, Nabi kasih lagi. Lalu ketika habis Nabi mengatakan, kalau ada aku akan bagikan. Tapi ingat loh, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Sampai beliau memberikan arahan. La yahtatiba ahadukum. Seorang di antara kalian itu cari kayu bakar. Kemudian dia ikat. Kemudian dia jual ke pasar. Itu lebih baik loh daripada dia minta-minta. Tapi memang ada kondisi kerabat yang memang dia sakit. Dia sudah tua. Dia perlu dibantu. Maka bantu. Bantu bulanan-bulanan kita bantu. Dan yakin Allah akan kasih ganti. Itu akan jadi berkah buat kita. Dan ketika kita berbuat baik kepada kerabat kita, jangan berharap balas budi. Yang ada sakit hati kalau kita berharap balas budi. Terus ya udah minta balasan sama Allah Azza wa Jalla. Kadang-kala ada orang kita bantu, lalu kita butuh dia nggak bantuin kita, nggak ada urusan kita sama dia. Yang penting kita berbuat lillahi ta'ala. Baik, ada pun pertanyaan kedua, bicara sholat di atas kereta. Jadi kita tahu bahwasanya di antara syarat sholat itu menghadap kiblat. Dan rukun sholat itu berdiri. Maka kita lihat, kalau di kereta itu berhenti. Ada kereta nanti berhenti di satu tempat ya. Nah, kita sholat pada waktu kereta itu berhenti. Apalagi kalau ada musolanya. Kita sholat di musolanya. Kita berusaha untuk menghadap kiblat ya. Tahu-tahu jalan ya udah nggak ada masalah. Tapi yang jelas kita berusaha untuk berdiri dan menghadap kiblat. Ingat di kereta ada air. Karena sebagian orang tayamum di kereta. Kenapa engkau tayamum? Di toilet banyak air. Dan setiap stasiun nanti ditambahin air lagi. Kalau kita tahu kita akan sampai di tempat tujuan nanti. Waktu sholatnya belum habis. Umpamanya kita zuhur sama asar. Kayaknya anak sampai jam 4. Ya udah sholat ketika berhenti keretanya. Jadi kita sholatnya lebih baik dalam kondisi sempurna. Yaitu berdiri menghadap kiblat. Kalau jamak antara di jamak. Kalau musafir, ingat musafir itu punya kekhususan dia boleh qashar. Yaitu memendekkan sholatnya. Tapi kalau bukan musafir, dia boleh menjamak. Kalau kondisinya memang ya Allah lagi padat, gak mungkin. Ya udah dijamak maghrib sama isyanya. Tapi 3 dan 4. Ini kalau untuk jamak buat yang bukan musafir. Kalau musafir ya 3 dan 2 atau kalau zuhur sama asar 2 dan 2. Diperbolehkan menjamak kalau kondisinya memang menuntut dia untuk menjamak. Kayak tadi tempatnya nggak ada buat sholat Ustadz ya.
Karena azan jamak nanti ketika nyampe rumah, sholat maghrib sama isyanya, tapi nggak boleh dikosor. Hanya dijamak, dikumpulin saja. Barakallahu fikna.